Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, antara lain nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat bisa berkumpul di masjid yang diberkahinya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa agama ini dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Jemaah Masjid Zaratul Abrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembacaan hadis subuh kali ini yang bertemakan menasihati tanpa melukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syana." Setiap sikap kelembutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Menasihati diperlukan sikap lembut dan tutur kata yang manis dalam menyampaikan nasihat. Sesungguhnya memberi nasihat itu bagaikan membuka sebuah pintu. Pintu tak akan terbuka kecuali dengan kunci yang tepat. Oleh karena itu, harus kita temukan kunci yang membuka hati yang tertutup. Tidak ada kunci yang lebih baik dan lebih tepat kecuali nasihat yang disampaikan dengan lemah lembut, diutarakan dengan tutur kata yang manis, penuh dengan kasih sayang. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menasihati saudara atau sahabat kita tak kala melakukan keburukan. Namun kita tidak berkewajiban untuk memaksanya mengikuti nasihat kita. Seorang pemberi nasihat hanyalah sekedar menunjukkan jalan, bukan seseorang yang memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya. Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan, "Janganlah kamu memberi nasihat dengan mensyaratkan nasihatmu harus diterima. Jika kamu melanggar batas ini, maka kamu adalah seorang yang zalim." Lemah lembut, berwajah manis, dan bertutur kata yang baik kepada sesama kita akan menjadikan kebaikan-kebaikan melimpah di antara kehidupan kita. Bahkan kelak akan disediakan kamar khusus di dalam surganya nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga nanti terdapat kamar-kamar di mana sisi-sisi bagian dalamnya dapat dilihat dari arah luarnya." Orang Badui bertanya, "Untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk orang yang suka bertutur kata manis kepada saudaranya, memberi makan kepada fakir miskin, dan menyibukkan diri dengan beribadah pada saat orang lain sedang tertidur lelap." Ada faidah di balik anjuran bersifat lemah lembut dan bertutur kata yang baik kepada orang lain, yaitu dapat menjadi jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dari Abu Syuraih, ia berkata pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Rasulullah SAW bersabda, "Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik." Hadis riwayat Tabrani. Saudaraku, jika kita menginginkan kebaikan pada saudara dan sahabat kita, maka ajaklah mereka untuk bergandengan dan beriringan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertuturlah dengan baik, lemah lembutlah, dan berilah senyuman tak kala ia tak peduli. Bersabarlah hingga pintu hidayah itu terbuka. Sesungguhnya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikan hati manusia. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis tersebut. Sebelum kami tutup, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, laka syukru, kama yanbaghi li jalil wajhikal alim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha besar dan maha kuasa,
Kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, babak ibu jamaah sholat subuh Masjid Ziratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.